Masa K3, selamat datang di podcast Bilik K3, Bincang Lingkup K3 bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. OHSC 2023 kembali hadir membawa Bilik K3 yang pastinya nggak kalah seru dan menarik. Pada episode pertama hari ini, kami membawakan tema yaitu Get to know the complete package of OHS work in the hospital sector. Perkenalkan, aku Cecilia Bunga Tampu Bolon dari S1 Reguler K3 2022 yang akan memandu jalannya podcast hari ini bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Melvin Adrian Parapat dari S1 Reguler K3 2022. Nah, di episode 1 kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget nih. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Selamat sore Kak Melisa. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Boleh banget sambil memperkenalkan diri ya Kak? Oke, sore Malcolm dan Bunga. Sore Masa K3 dimanapun berada. Perkenalkan saya Melisa Rahmadani, biasa dipanggil Ica, alumni S1 K3 2004 dan S2 K3 2020. Wah, salam kenal Kak Melisa. Mungkin buat masa K3 yang belum tahu, jadi saat ini Kak Melisa bekerja sebagai Kepala Unit K3 di Rumah Sakit Universitas Indonesia nih teman-teman. Wah, keren banget ya Mel. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai ya Kak perbincangan hari ini. Oh iya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, disclaimer sedikit ya teman-teman bahwa apa yang kita diskusikan hari ini hanya sebatas sharing dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan pandangan narasumber. Jika ada perbedaan pendapat dari hal-hal yang sudah disampaikan, maka hal tersebut murni dari unsur ketidaksengajaan dan tidak ada maksud tertentu. Oh iya Kak, sebelum kita mulai bahas tentang pekerjaan Kak Melisa di K3RS, kita mau tanya dulu nih sedikit pertanyaan di luar pekerjaan. Hal apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi transisi dari kehidupan perkuliahan ke dunia kerja? Oke, ini kayaknya mengulang memori lagi ya. Pertama kali kerja itu 2008, sebulan sebelum wisuda tepatnya. Dan untungnya kalau di FKM UI itu kan kita di semester 7 ya, kita ada program magang ya. Nah, disitulah kita mulai pertama kali keep in touch dengan bagaimana sih dunia pekerjaan itu. Jadi kita mengetahui dunia pekerjaan seperti apa. Nah, dari hal itu yang terasa sangat penting itu selain ilmu-ilmu tentunya yang kita dapatkan di bangku kuliah adalah soft skill. Nah, ini barangkali beberapa mungkin kita dapatkan di bangku kuliah, tapi tidak banyak. Kita akan lebih banyak belajar soft skill ini justru dari organisasi. Nah, ini salah satu manfaat organisasi yang terasa itu adalah ketika bekerja. Nah, yang perlu kita asah ya untuk mahasiswa K3 itu adalah bagaimana cara berkoordinasi, karena K3 itu di dunia kerja tidak bisa bekerja sendiri. Dan kita itu selling produk kita itu adalah jasa, dan itu di internal divisi ataupun departemen di perusahaan. Jadi kita menjual jasa kita ke rekan-rekan kerja kita, sehingga kita perlu networking yang kuat. Lalu good communication juga harus kudu punya. Dan ini berasa banget kalau kita ikut organisasi ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda jurusan, berbeda latar belakang, bahkan berbeda budaya, agama. Nah, ini salah satu yang harus kita miliki. Sehingga kita nggak kaget gitu loh ketika pertama kali bekerja, karena rata-rata safety officer di awal karirnya itu berhadapan dengan tuntutan pekerjaan di mana dia harus bisa berani berbicara di depan publik, salah satunya melalui program safety talk. Nah, itu kita harus pede. Nah, satu lagi tuh, confidence. Rasa percaya diri ini harus kita mulai asah, karena kita akan banyak bertemu dengan orang banyak, dengan berbagai level dan juga dari lintas bagian. Nah, kalau kita nggak punya confidence, nggak punya good communication, itu akan sulit survive di dunia K3. Jadi itu sih yang aku rasain. Jadi antara hard skill sama soft skill itu harus balance. Wah, keren banget nih. Jadi teman-teman bisa mulai dipersiapkan ya hard skill dan soft skill-nya. Terutama soft skill yang bisa teman-teman dapat dengan mengikuti organisasi selama berkuliah. Oke, kalau tadi kita nanya soal persiapan ke dunia kerja nih, sekarang aku mau nanya Kak tentang pekerjaan Kakak.
Kan banyak sektor yang membutuhkan K3 dalam pekerjaannya, Kak. Nah, untuk Kak Melisa sendiri, kenapa akhirnya memilih bekerja di K3 rumah sakit? Sebenarnya nggak langsung ke rumah sakit ya, jadi perjalanannya justru dimulai dari industri. Jadi pertama kali bekerja itu di tambang, habis itu keluar dan sempat masuk lagi ke perusahaan kedua itu dia lebih beragam sektornya. Jadi ada sektor intinya adalah transportasi, setelah itu ada warehousing juga, logistik, dan transportasi ini ada darat dan laut. Jadi berkesempatan untuk mengenal berbagai bentuk sistem K3. Jadi tidak hanya tambang tapi juga transportasi, warehousing, dan logistik. Nah, masuk di rumah sakit ini tahun 2018. Jadi waktu itu rencananya mau ambil S2 K3. Nah, kebetulan RSUI waktu itu buka lowongan. Nah, lowongan untuk manajer safety. Nah, waktu itu sebenarnya sih secara requirement agak nggak cocok ya, karena yang diminta adalah pengalaman di rumah sakit. Nah, cuman ya udah apa namanya rezeki kan nggak pernah tahu ya, akhirnya ternyata ada jalannya kerja di rumah sakit. Nggak ada rencana sebenarnya kerja di rumah sakit karena memang K3 di rumah sakit ini baru berkembang. Jadi semenjak akreditasi rumah sakit menjadi salah satu syarat, di mana di salah satu penilaian akreditasi itu adalah tentang implementasi sistem K3 di rumah sakit, semenjak itulah K3 di rumah sakit mulai dikenal dan dibutuhkan. Sehingga ketika aku masuk itu justru banyak hal-hal yang bermanfaat dari pengalamanku bekerja di industri untuk diimplementasikan menjadi improvement dan inovasi di dunia K3 rumah sakit. Wah, ternyata Kak Melisa ini sudah punya banyak sekali pengalaman di berbagai sektor K3 ya, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang K3 di rumah sakit, dari teman-teman ada yang kepo nih, Kak. Kompetensi apa aja sih yang dibutuhkan untuk masuk ke sektor ini? Dan apakah ada sertifikasi khusus yang dibutuhkan? Kalau di rumah sakit hampir sama dengan industri lain ya, karena memang basic ilmu K3 itu kan manajemen risiko. Jadi apa yang didapatkan di bangku kuliah itu sudah cukup. Kalaupun ada sertifikasi, kalau aku suggest ya, walaupun jarang disyaratkan. Nah, kalau menurutku agar basicnya lebih kuat, kalau mau sertifikasi, toh sekarang sertifikasi ahli K3 umum udah bisa buat fresh graduate ya. Beda zamanku dulu, ahli K3 umum tuh wajib bekerja dulu 2 tahun baru boleh ikut sertifikasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang juga ada banyak pelatihan SMK3 rumah sakit. Nah, itu juga bisa menjadi modal untuk masuk ke industri rumah sakit. Kalau spesifik khusus di rumah sakit nggak ada, cuman itu aja. Jadi udah cukup menjadi bekal awal. Wah, jadi buat teman-teman yang tertarik bisa setelah lulus ambil ahli K3 muda terlebih dahulu untuk menanamkan basic yang kuat, lalu bisa ikut pelatihan SMK 3 rumah sakit untuk jadi modal masuk ke sektor rumah sakit. Bener banget nih, Bunga. Nah, Kak, aku masih penasaran nih tentang gambaran bagaimana sih K3 bekerja di sektor rumah sakit itu. Aku mau nanya nih, Kak, ruang lingkup K3 di sektor rumah sakit itu apa aja sih, Kak? Kalau berdasarkan Permenkes 66 2016, kita itu fokus pada 8 bidang. Yang pertama, manajemen risiko K3. Yang kedua, pengelolaan keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, pengelolaan kesehatan kerja. Yang keempat, kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat. Yang kelima, penanganan kebakaran, pengelolaan kebakaran. Lalu yang keenam, itu pengelolaan B3 dan limbah B3. Yang ketujuh, itu pengelolaan aspek utilitas dari K3 atau sarana prasarana penting. Dan yang kedelapan itu adalah pengelolaan alat medis dari aspek K3. Itu kalau secara regulasinya. Oke, berarti ruang lingkup K3 di sektor rumah sakit itu ada 8 ya, Kak, dan itu semua udah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016. Jadi ruang lingkup K3 di sektor rumah sakit itu lumayan luas ya, teman-teman. Nah, Kak, dari luasnya ruang lingkup K3 di sektor rumah sakit itu, sepengalaman Kak Melisa, ada nggak, Kak, tantangan-tantangan bagi ahli K3 di sektor rumah sakit? Karena seperti yang kita tahu, kalau di rumah sakit itu banyak sekali unit-unit dan juga profesi-profesi yang sangat beragam kan, Kak. Dari hal itu, apakah itu menjadi sebuah tantangan bagi ahli K3 di sektor rumah sakit? Atau mungkin ada tantangan-tantangan lainnya nih, Kak? Oke, mungkin kita harus tahu dulu bisnis proses rumah sakit. Ini barangkali
semua orang sudah familiar ya bahwa rumah sakit itu adalah tempat yang tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada pasien yang sebelumnya sakit, nantinya berharap bisa sembuh dengan mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Jadi betul sekali tadi di rumah sakit ini berbeda dengan industri lain, sangat banyak sekali unit atau departemennya. Dan di unit ini nanti akan bekerja berbagai macam profesi. Nah, ini juga salah satu yang kedua nih yang berbeda dari industri, rumah sakit ini multi profesi. Dan profesinya itu mulai dari general, spesialis, hingga subspesialis. Nah, hal yang unik juga dan ini juga menjadi tantangan bagi safety officer yang berbeda dari industri adalah berbagai level pendidikan. Di mana kalau di industri, kalau zaman aku di industri ya, paling tinggi itu S2, itu pun bisa dihitung jari jumlahnya. Sedangkan di rumah sakit, level profesor banyak, apalagi rumah sakit pendidikan. Belum lagi S2, S3 itu udah pasti banyak gitu ya. Nah, ini akan menjadi tantangan dalam pola komunikasi dari safety officer. Karena dia akan mengedukasi, bayangin ya, kita orang safety, orang keselamatan dan kesehatan kerja, kita mengedukasi orang yang ahli, bahkan sangat ahli di bidang kesehatan. Namun, kenyataannya belum tentu mereka yang ahli di bidang kesehatan itu juga mengimplementasikan cara hidup sehat. Nah, ini yang akan menjadi tantangan kita bagaimana seorang safety officer gitu atau healthy and safety officer di rumah sakit dapat mengedukasi berbagai tenaga kerja dari yang levelnya profesor hingga yang bahkan tamatan SMA ataupun SMP. Nah, ini semua adalah target dari jasanya K3 di rumah sakit atau produknya K3 rumah sakit. Selain itu ingat, kita juga ada pasien, keluarga pasien. Nah, pasien dalam hal ini dengan berbagai kondisi dan kebutuhan. Ini juga menjadi subjek kita. Beda ya kalau di industri semua orang sehat kan. Pekerja itu orang sehat semua. Sedangkan di rumah sakit juga ada pasien. Coba pikirkan bagaimana mengevakuasi pasien. Karena kesiapsiagaan dan bencana itu adalah salah satu program K3 di rumah sakit. Ini tantangan-tantangan yang ada di rumah sakit. Wah, ternyata beragam sekali ya bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh K3 rumah sakit, mulai dari pelayanan medik sampai penunjang medik. Lalu aku juga jadi makin tahu nih kalau bekerja sebagai K3 di rumah sakit akan menghadapkan kita dengan berbagai profesi, dengan berbagai latar belakang, di mana cara berkomunikasinya pun harus dibedakan. Jadi K3 emang harus serba bisa ya Kak, berarti? Iya benar tuh Bung. Tapi Kak, di samping tantangan-tantangan tersebut, apakah ada keuntungan dari bekerja di K3 sektor rumah sakit Kak? Kalau keuntungan secara profesi, secara benefit, salary, itu udah pasti ya kalau kita bekerja pasti akan dihargain sesuai dengan leveling kita. Cuman yang mungkin tidak akan kita dapatkan jika kita bekerja di industri lain adalah networking kita ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan ini berasa banget ketika kita ataupun keluarga kita membutuhkan pelayanan kesehatan. Bukan berarti pilih kasih ya, tapi karena kita orang bekerja di back office, kita tahu pengaturan waktunya, kita tahu alurnya, sehingga kita bisa banyak kemudahan yang kita dapat. Oh ya, satu lagi, karena rumah sakit UIN adalah rumah sakit pendidikan, sehingga rumah sakit pendidikan ini salah satunya adalah kita dituntut untuk tetap research. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan di bangku kuliah itu tetap digunakan dan sangat bermanfaat di rumah sakit pendidikan. Jadi kalau di industri kita kenal program inovasi. Nah, kita ada 7 langkah improvement lah istilahnya gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit ada seperti itu tapi dalam bentuk riset gitu. Jadi langkah-langkahnya benar-benar langkah penelitian. Bagaimana mencari permasalahan, lalu bagaimana cara mencari solusi atas permasalahan itu dengan berbagai macam referensi dan juga metodologi penelitian, sehingga ilmu yang didapat di bangku kuliah itu dapat bermanfaat buat kita di dunia profesi, nggak hilang gitu loh ilmunya. Jadi kayak publikasi, jurnal itu tetap digunakan. Nah, waktu saya di industri saya nggak kenal publikasi, nggak kenal jurnal. Jadi kita benar main di improvement saja. Nah, itu barangkali yang benefit lain.
yang didapat, dan tentunya karena rumah sakit UI dalam kampus UI, jadi semangat untuk belajar itu selalu hidup gitu. Jadi karena kita ada di lingkungan kampus ya, jadi pengen riset, terus juga pengen lanjut kuliah lagi gitu. Jadi kita berada di lingkungan yang rasanya itu mensupport kita untuk hal itu semua. Wah, seru juga ternyata ya bekerja di K3 sektor rumah sakit, karena di samping tantangan-tantangan tadi, kita bakal punya banyak relasi loh ke tenaga medis dan juga khusus di RSUI, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah tuh tetap terpakai untuk riset ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang setelah lulus K3 masih bingung mau terjun ke sektor apa, boleh nih dipertimbangkan buat masuk ke sektor rumah sakit. Bener banget Mel, ngomongin tentang K3 di rumah sakit, sebenarnya masih banyak banget nih yang bisa dibahas. Namun karena keterbatasan waktu, sayangnya kita hanya bisa sampai di sini Kak. Iya nih Bung, tapi walau terbatas waktu, kita tetap dapat banyak informasi baru nih dari Kak Melisa hari ini. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah, Kak, mungkin Kak Melisa boleh dong sampaikan closing statement dan pesan-kesan kepada mahasiswa K3 pendengar podcast Pilih K3 supaya makin semangat kuliahnya nih, Kak. Iya, sebelumnya selamat bergabung di dunia K3 yang mungkin sebelumnya teman-teman belum tahu apa itu K3, itu tahunya itu zaman saya ya, zaman saya itu K3 tuh baru tahu di bangku kuliah. Mungkin kalau zaman sekarang udah banyak, apalagi OHSC-nya juga udah aktif, dan ini juga saya sangat apresiat ke teman-teman OHSC yang menyediakan media edukasi seperti ini sangat penting loh. Menurut saya K3 ini salah satu pilihan yang tepat karena ilmunya tidak hanya bermanfaat di dunia pekerjaan, tapi justru dari rumah juga sudah bermanfaat. Jadi ilmu tentang keselamatan, tentang kesehatan ini adalah basic needs kita gitu ya. Untuk sehat dan selamat itu adalah basic needs kita. Jadi teman-teman udah benar pilihannya. Nah, tinggal nanti diasah hard skill-nya, ilmu-ilmu K3-nya, karena memang ilmu K3 ini sangat-sangat luas. Jangan hanya mengandalkan ilmu di bangku kuliah, tapi keep searching, stay hungry, stay foolish lah kalau kata founder Apple ya. Jadi kita harus benar-benar belajar, jangan berhenti belajar gitu. Nah, saya selalu bilang sebagai trainer itu, saya bilang K3 itu ibaratnya menjadi ustadz dan ustazah. Oh, berat banget ya. Kalau ustadz ustazah ataupun pemimpin agama itu membimbing kita untuk selamat menuju akhirat, jalan akhirat. Nah, kalau orang K3, praktisi K3, safety officer, healthy officer, itu membimbing, tugasnya adalah membimbing rekan-rekan kerjanya agar selamat di dunia. Jadi bagaimana dia berangkat ke tempat kerja selamat, bekerja selamat, pulang juga selamat, sehingga bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Jadi teman-teman gak hanya dapat ganjaran di dunia secara gaji ya, tapi juga insya Allah dapat pahala juga, karena teman-teman memastikan rekan kerjanya bisa kembali pulang ke rumah, dan itu suatu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Namanya nyawa. Kalau teman-teman nanti bekerja di industri berat gitu ya, itu nyawa itu jadi tantangan setiap hari untuk bisa selamat dalam bekerja. Nah, peran penting teman-teman untuk memastikan keselamatan itu. Dan sebagai penutup, K3 itu akan menjadi role model untuk sehat, bagaimana hidup sehat dan bagaimana hidup selamat. Jadi tantangannya adalah kalau teman-teman pengen berkarir di dunia K3, maka cintai ilmu K3, passionate di dalam bidang K3, maka teman-teman akan enjoy bekerja di bidang K3. Akan banyak inovasi, improvement yang akan teman-teman ciptakan. Seperti itu. Keren banget. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Melisa yang telah bersedia hadir dan membagikan pengalaman serta ilmunya. Semoga pembahasan pada hari ini dapat memberikan insight dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memberikan gambaran mengenai K3 di sektor rumah sakit. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya K3, budaya kita. Bye-bye.